Stefanus Cilacap bersama OMK Cilacap membuat sebuah program bernama Sarapan Pagi. Program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan iman umat Katolik. Teman-teman bisa memberikan komen, membuat pertanyaan, atau sharing seputar tema di Sarapan Pagi. Selamat pagi teman-teman, masih bertemu lagi dengan saya Resta dalam acara Sarapan Pagi. Hari ini kita akan membahas tema tentang romance menurut Allah. Hari ini juga kita akan ditemani oleh sahabat kita, Romo Carolus. Ya, selamat pagi Romo. Pagi. Ya, apa kabar Romo? Masih hidup? Masih hidup. Ya. Ini Sarapan Pagi membawa tema tentang romance. Ya, menurut Romo ini romance menurut Allah itu apa ya? Ya, jadi bahwa romance adalah bagian dari rencana Tuhan untuk setiap manusia. Tapi pengalaman saya di Indonesia, budaya sering menghambat romance. Contohnya dulu ya saya sering ke Terja, Majerang dan lain-lain. Lalu waktu buka sekolah yang guru-guru orang muda, tapi ada umat yang mengenal Romo, guru-guru Romo kurang sopan karena sering jalan dengan pergandengan tangan. Lalu saya tanya, tapi ini biasa, Allah ingin supaya pemuda ketemu dengan pemudi, jatuh cinta, mungkin jadi nikah, mungkin tidak. Dan juga ya salah satu hal yang terjadi saat mulai jatuh cinta ingin pegang tangan ya. Tapi mereka bilang, oh dulu tapi waktu kami pacaran kalau gelap kita saling pegang tangan, tapi kalau terang melepas. Tapi saya bilang ini zaman listrik ya, agak susah mencari ya. Nah, ini juga budaya sering mematikan romans, dan Allah tidak sama sekali tidak setuju. Ini cara Allah menciptakan kita, cewek, cowok. Ada saat di mana kita boleh merasa sendirian, tidak ada yang mengerti saya. Lalu cewek ketemu cowok, cowok cewek, lalu ternyata sama. Lalu mulai merasa kesamaan itu. Oh, lalu semangat, lalu jadi dekat, lalu ingin curhat, menemukan sesama manusia yang bisa mengerti aku. Sekali lagi ini secara normal Allah menciptakan manusia supaya ada romance. Romance adalah saat itu cowok maupun cewek mulai keluar dari diri sendiri, tidak tertutup. Sekali lagi karena secara alamiah menemukan, oh ini ada, ternyata saya tidak sendirian dengan perasaan kesepian, tidak dimengerti dan lain-lain ya. Nah lalu Allah ingin itu terjadi supaya ada romance antara cewek sama cowok, supaya mulai belajar keluar dari diri sendiri dan mulai belajar mengasihi ya. Dan biasanya saat itu ingin berhubungan dengan lewat handphone atau apa, ingin ketemu dan merasa justru saat itu tubuh cewek sama cowok sangat sehat ya, karena senang, gembira ya. Lalu ini mulai lewat itu melatih sekali lagi melupakan diri sendiri dan memikirkan orang lain. Dan orang lain itu jadi lebih penting untuk diri kita sendiri. Ini sekali lagi semuanya adalah rencana Allah.
romans adalah rencana Allah untuk manusia. Kalau muda mulai belajar sekali lagi terbuka. Tapi romans tidak hanya terjadi antara muda-mudi. Romans harus ada seluruh hidup kita. Saya sering memberi contoh. Waktu saya datang ke Cilacap, hari yang kedua saya muncul di Kampung Laut. Lihat situasi sana, dan dalam hati saya perlu 50 tahun di sini supaya ini bisa jadi berkembang. Dan saat ini sudah 27 ya, tapi romans tidak melihat situasi yang sekarang, tapi bisa mimpi. Romans adalah mimpi. Mimpi apa bisa terjadi kalau kita bisa mengajak manusia untuk bekerja sama dan berkembang bersama-sama, mematikan egoisme yang ada di dalam diri kita semua, dan sekali lagi bergabung jadi komunitas. Dan supaya lewat segala kegiatan menciptakan namanya social capital. Social dari sosius, persahabatan, bukan uang. Social capital, lalu cohesion, manusia menyatu dan jadi komunitas. Ini impian indah Allah, romans dari Allah, dan menanamkan dalam hati kita supaya kita hidup berarti. Tapi sekali lagi, untuk kebanyakan orang mulai dengan saat cewek sama cowok jatuh cinta, ya. Nah, jatuh cinta itu gampang jatuh ya, tapi cinta harus dibangun ya. Sesudah jatuh cinta harus dibangun. Tapi romans adalah sangat penting bagi manusia supaya menemukan keindahan, melupakan diri sendiri dan fokus kepada orang lain, dan supaya orang lain itu jadi lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan kita berusaha membahagiakan dengan memberi waktu, dengan mungkin mengajak nonton bersama atau bagaimana. So di gereja kita harus menciptakan suasana, situasi di mana muda-mudi bisa berkumpul, bisa ngobrol, bersenda gurau, dan biasanya istilah naksir ya. So ada cewek lihat cowok atau sebaliknya, dan mulai naksir melihat sesuatu di dalam manusia itu yang menarik, lalu ingin lebih dekat, ingin lebih mengenal ya. Lalu ini sesuatu yang penting, tapi dengan demikian harus ada situasi yang memungkinkan itu terjadi. So pergaulan antara muda-mudi sangat penting, dan ini tujuan yang ruang evolusi itu. Karena ini evolusi, manusia berevolusi dari banyak memikirkan diri sendiri, melupakan diri sendiri, dan mulai memikirkan orang lain ya. Ini romans. Romans adalah rencana Tuhan untuk manusia untuk mulai belajar mengasihi ya. Rencana indah Allah, mimpi, impian indah Allah bagi setiap manusia adalah romans seumur hidup ya. Ya oke Romo, saya mau bercerita sedikit tentang pemuda-pemudi di gereja kita. Ya. Banyak sekali anak muda yang PDKT, menjalin hubungan saat di OMK, sering bertemu di gereja. Tapi ternyata suatu saat mereka putus. Nah, salah satunya tidak aktif lagi di gereja. Itu menurut Romo gimana ya? Ya, tapi justru itu sih tujuan pacaran itu. Mereka istilah fase flirtation. Nah, fase flirtation adalah memang menafsir, ketemu, tapi tidak cocok, meninggalkan. Tapi ini harus terjadi. Flirtation harus beberapa pengalaman. Kalau hanya dengan satu, lalu tidak mengalami yang lain, seleksi, tidak ada seleksi. Tapi Allah ingin supaya ada seleksi, kita memilih. So ini justru harus mensyukuri kalau menemukan ini tidak cocok, ya. Tapi lalu ganti. So ganti pacar, karena namanya pacar adalah tidak ada hubungan, tidak ada komitmen, bukan kekasih atau calon suami atau istri. Tapi justru kalau meninggalkan, ini menunjukkan bahwa
mereka tidak bisa mengelola pengalaman. Seperti saya sering bilang, kecewa, sakit hati, mutung, stres, stroke, mati. Sekali lagi, kita harus percaya Allah memberi pengalaman yang tertepat kepada kita semua. Kalau ada yang memutuskan hubungan, ini rencana Allah. Allah mempersiapkan yang lebih baik daripada dia untuk saya. Tapi kalau tidak ada mata iman, justru sakit hati, kecewa, sakit hati lalu menjauhi. Tapi orang itu tidak akan berkembang. Karena segala pengalaman harus dihadapi, dirangkul, dikelola, dan menemukan rencana Allah yang pergi saja. Jadilah kehendakku. Kita sebagai orang Katolik, jadilah kehendakmu, dan mu itu adalah Allah. So kalau kita harus hati-hati, jadi kalau memaksakan, tapi itu menunjukkan bahwa tidak ada romans, karena romans sanggup terbuka terhadap kemungkinan akan terjadi. Tapi kalau jadilah kehendakku, tidak jadi, mutung. Tapi ini mematikan manusia, ya. So kalau memang sering terjadi, sayang. Kita harus kita harus mengelola. Ini justru bimbingan saya adalah bagaimana mengelola kecewa, mengelola sakit hati, dan memanfaatkannya sesuai dengan rencana Allah. Ini semua bagian dari mengasihi. Dan kalau sampai patah hati, ini tanda bahwa manusia itu belum menemukan apa yang perlu ditemukan untuk berkembang sebagai manusia menurut rencana Allah. So salib, penderitaan adalah bagian daripada perkembangan kita. Tapi kalau kita menolak salib, pengalaman yang negatif, kita tidak akan berkembang, ya. Tapi kita sekali lagi, kalau romans, ya kalau tidak jadi, ya memang sakit hati, patah hati, kecewa, kita mengelola. Tapi akhirnya menemukan, ya itu bukan rencana Allah saya orang itu jadi jodohku, ya. Tapi percaya bahwa Allah akan menyediakan yang lebih baik, atau bukan lebih baik, tapi yang lebih cocok dengan aku, ya. Dan juga dari romans itu, supaya mulai mengerti nilai hidup yang dimiliki oleh cewek, oleh cowok. Dan kalau tidak cocok, ya bagaimana, ini jelas bukan jodoh. Tapi ini bukan hanya muda-mudi Cilacap. Dulu ada yang namanya seperti marriage encounter. So marriage encounter, ada weekend untuk orang pertunangan. Tapi dihentikan karena banyak lewat pekan minggu itu menemukan mereka tidak cocok lalu pisah, sampai dihentikan. Nah, menurut saya itu sayang sekali. Lebih baik dihentikan sebelum menikah daripada menikah lalu cerai. Dan perceraian di sini sangat tinggi. Juga saya lihat pembatalan pernikahan Katolik juga sudah mulai, yang berapa minggu yang lalu saya lihat nomor 61, ya. So sebetulnya karena orang mau memaksakan kehendak, lalu dengan memaksakan kehendak salah, karena sekali lagi sebagai pengikut Yesus, jadilah kehendakmu. Selama jadilah kehendakku, kita akan tersesat, ya. Dan kalau terjadi, ya diharapkan bahwa muda-mudi Katolik, kalau ya kita bisa mengerti, kecewa, sakit hati, patah hati, tapi jangan sampai itu mematikan, ya. Semua pengalaman yang Allah memberikan kepada kita adalah yang tertepat kepada kita. Seperti Yesus tidak menjadi senang, Yesus tidak menjanjikan, dia menjanjikan bahagia. Tapi kalau kita kejar senang, kita tidak akan bahagia, ya. So ini kalau mudah-mudahan dibimbing, didekati. Kalau ada yang biasanya mungkin kepekaan putri lebih tinggi daripada laki-laki,
supaya ada teman ke rumah dia, menghibur, dia menangis karena patah hati, sakit hati, tapi lalu diajak kembali lagi bergabung lagi. Tapi juga sering memang kepekaan cowok tidak begitu tinggi, dan ini harus hati-hati. Saya kurang tahu Katolik, tapi di AMN sering ada taruna yang mempermainkan perempuan, ya, hanya memanfaatkan dengan awal jatuh cinta, dan justru yang putri kasih uang supaya dia bisa studi, tapi sesudah selesai minggat. Nah, itu laki-laki harus bawa diri, ya, jangan sampai kalau mempermainkan itu jelas bukan romans. Dia tidak mengerti romans, dan selama dia akan berbuat begitu, dia tidak mungkin akan bahagia, ya. So ini harus jujur, kita harus semua belajar. Tapi ini perkembangannya, kita semua manusia. Tiap kali kita ikut misa, saya berdosa kepada Allah saudara sekalian, ya. Tapi dosa harus diakui sebagai dosa, dan menyadari selama saya mempermainkan orang tidak mungkin bahagia. Lalu bagaimana untuk menjaga romans cinta pada saat berpacaran? Ya, saya bisa mengerti sikap orang sini, orang tua. Tapi menurut saya, sikap itu berlawanan dengan yang seharusnya terjadi. Ya, karena Allah memberi kebebasan kepada manusia. Dan manusia harus menghargai kebebasan itu. So, dengan perkembangan anak, ini umpamanya di sini ada khitanan. Tapi tujuan khitanan itu supaya orang mulai sadar bahwa anaknya sudah mulai dewasa. Dan dengan sudah mulai dewasa, dia memerlukan apa? Kebebasan. Nah, ini memang harus bertahap. Tapi orang tua harus memberi kebebasan, tapi juga harus percaya. Dari segi psikologi, so ini ada kalau putri mau keluar untuk bergabung, biasanya orang tua memberi nasihat apa? Tanya apa? Kalau cowok sama cewek ada seperti penjelasan di sini. Kalau cewek, apakah ada dana cukup supaya Anda bisa pulang sendirian? Dengan cowok, apakah Anda punya uang untuk bayar bioskop dan lain-lain, ya? Dan ada yang harus pulang jam berapa dan lain-lain, ya. Tapi bisa mengerti kekhawatiran orang tua tentang kebahagiaan anaknya, dan takut kebablasan, ya, dengan relasi. Tapi sekali lagi itu kurang kepercayaan, kecurigaan, jelas bukan yang dikehendaki oleh Allah. Allah ingin supaya orang tua percaya anaknya, sudah mendidik anaknya secara bagaimana, dan percaya anak bisa menjaga diri. Nah, memang juga kalau dalam gereja juga kita harus berusaha mengaturnya supaya sejauh mana selalu ada pengawasan, tapi bukan pengawasan yang mematikan, tapi pengawasan yang melindungi dan menyelamatkan, ya. Nah, ini sejauh mana kita sudah menjalankan itu, saya kurang tahu, ya. Tapi dulu ada di dalam program pendamping muda-mudi, ya. Dan supaya pendamping itu tujuannya begitu, ya. Tapi jangan sampai muda-mudi merasa dicurigai atau tidak dipercaya atau bagaimana. Harus ada orang yang lebih berumur tapi jiwanya masih jiwanya muda, dan sekali lagi bisa menghargai kebebasan tapi tetap melindungi, menjaga. Dan juga kita harus membina muda-mudi, laki-laki perempuan, supaya kumpul bersama menyenangkan, dan juga jangan sampai ada yang saling memperalat sesama manusia untuk kepentingan pribadi, kan itu perlawanan daripada romans, ya. Tidak mudah, ini agak sensitif, tapi
menurut saya justru di sini orang tua terlalu khawatir, dan kurang begitu percaya, dan kepercayaan itu, ketidakpercayaan itu menghasilkan perbuatan negatif. Karena kalau orang, prinsip psikologi, kita harus ada policy of trust, policy percaya. Karena kepercayaan menimbulkan perbuatan positif, ketidakpercayaan menimbulkan negatif. Kalau tidak berbuat, tidak dipercaya. Nah, so kita harus ada bimbingan orang tua supaya orang tua menyadari anaknya sedang berkembang dan jangan terlalu curiga, yang bisa memberi nasihat. Kalau ada bapak atau ibu merasa tentang seksualitas dan lain-lain, setiap ibu harus duduk dengan anak putrinya, memberi penjelasan tentang seksualitas dan bagaimana ada anak dan lain-lain. Dan setiap papa harus duduk dengan anak laki-laki, dan supaya, karena ini kesulitan psikologi, laki-laki lebih mengarah kepada seks, ya, tapi kalau putri mengarah kepada cinta. Nah, ini harus disadari, tapi laki-laki harus disadari bahwa kalau dia berbuat yang tidak bertanggung jawab, tidak mungkin membahagiakan, malah merusak diri sendiri dan merusak orang lain, ya. So bisa tapi menurut saya di sini terlalu khawatir, dan terlalu khawatir itu ya satu, kalau hamil sebelum menikah biasanya selalu menikah, tapi banyak yang menikah saat itu karena belum siap lalu cerai karena tidak bebas. Kalau hamil dari putra maupun putri tidak bebas, ada ketidakbebasan, dan ya banyak sekali lagi yang cerai. Tapi bagaimana mencegah supaya membimbing muda-mudi supaya pengertian akan rencana Allah yang diambil sebagai nilai kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena romans adalah pengalaman yang real untuk orang yang mengalaminya. Romans membuat kita mengizinkan orang lain masuk dalam kehidupan kita dalam relasi saling percaya dan terbuka, mendorong kita untuk memberi care, memperhatikan orang lain dan lupa memikirkan diri sendiri. Perasaan kesepian dan perasaan tidak ada yang mengerti aku adalah biasa, alamiah pada umur apapun. Tapi pengalaman itu membuat kita mencari orang untuk dicintai. Kelihatan tidak ada yang mengerti saya, lalu kita mencari orang yang ingin atau bisa mengerti aku. Kita semua perlu pengalaman yang membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan dari yang kebiasaan rutin sehari-hari yang membosankan. Romans adalah pengalaman yang bisa terjadi selama umur hidup kita, bukan sesuatu yang hanya dialami oleh orang muda. Romans membawa kita, menjadikan kita memberi perhatian kepada kebahagiaan orang lain dan well-being, kesejahteraannya. Bukan sesuatu yang harus disembunyikan karena merasa malu. Romans adalah bagian dari rencana Allah untuk kita, membawa kita menjadi other center, hidup untuk orang lain bukan untuk diri sendiri, dan membawa kita menyadari kita hanya menemukan kebahagiaan dengan memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Kita belajar dari Romans bahwa orang lebih penting daripada barang. Ya, terima kasih pada Romo Carolus yang sudah menemani sarapan pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membahas ini lebih dalam. Juga kalau ada muda-mudi yang punya pengalaman yang mau direkam dengan
lewat WA supaya kita membahas lebih dalam lagi. Tapi supaya ya masalah sakit hati, patah hati, tapi jangan sampai orang diatur oleh itu bagian dari hidup dan bagaimana kita menanganinya supaya tidak merugikan tapi menguntungkan ya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin komen atau bertanya-tanya tentang 14 tema ke depan atau ingin sharing, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.